Ya, uh, dengan bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu, Ustadz Teddy izinkan saya untuk memulai acara Icon Talk kita pada siang hari ini untuk dimensi spiritual. Seperti biasa, majelis ilmu kita pada siang hari ini biasanya diisi oleh Ustadz Teddy Putra atau Ustadz Oke dari majelis Majelis Ridha Allah. Ustadz Teddy, terima kasih untuk keluangan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita pada siang hari ini. Adapun topik yang kita pelajari pada hari ini atau yang kita sharing hari ini adalah zikir perbuatan. Bapak dan Ibu, seperti biasanya Ustadz Teddy perlu satu orang untuk teman TikTok. Jika ada Bapak dan Ibu yang bersedia, kita bisa gantian dan saya nanti akan fokus pada terjemahan. Bapak Ibu dan berkenan boleh raise hand, boleh pakai emoticon raise hand, tapi jika misalnya belum ada, sementara seperti biasa bisa dengan saya ya Ustadz Teddy. Iya, boleh. Baik, Bapak dan Ibu, Ustadz Teddy dengan tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan Ustadz Teddy untuk menyampaikan topik sharing dan pembahasan kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian pada siang hari ini dimulai, mari sama-sama kita membaca 4 rangkaian doa. Kita mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat, karunia dan hidayahnya. Maka kita masih dapat dipertemukan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar khususnya dan tim ISEP yang senantiasa mengingatkan kami untuk adanya kajian di hari Rabu siang ini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya diperkenankan untuk mengisi dengan tema zikir perbuatan. Saya sempat baca di analisa, kok zikir perbuatan? Selama ini kan kita taunya zikir kolbu atau zikir lisan ya. Oke. Yang namanya zikir itu apa? Kita coba telah dulu secara arti. Zikir itu adalah mengingat ya. Mengingat, ada juga mengucapkan, kemudian yang intinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada berbagai macam istilah atau berbagai macam arti. Nah, kenapa tema pada hari ini kita fokus ke zikir dan juga kenapa zikirnya zikir perbuatan? Oke, coba saya share dulu. Apa dasar ayat Al-Qur'annya ya?
Mungkin Ibu Yanti bisa juga lihat surat Ar-Ra'd, Bu, surat ke-13 ayat 28. Surat ke-13 ayat 28. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Oke. Diulang lagi, Bu. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oke. Bisa terlihat share screen saya? Bisa, Pak Ustadz? 28? Oke. Bisa. Ingatlah, hanya. Kalau hanya ini ada pilihan nggak, Bu? Tidak ada. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi, Bapak Ibu, sekiranya ingin hatinya menjadi tentram, tidak ada pilihan lain kecuali hanya dengan mengingat Allah, atau biasa kita sering sebut dengan zikrullah. Zikir pada Allah. Zikir dengan menyebut nama Allah. Zikir dengan membesarkan asma Allah. Nah, ini awalnya. Jadi, sebelum saya bertemu dengan majelis ridha Allah, siapapun yang saya lakukan adalah apa? Saya zikir, Bu. Pada saat saya pusing, kemudian stres, yang kita lakukan apa? Kita zikir. Subhanallah. Saya zikir di masjid, tenang sejam, 2 jam. Tapi begitu keluar dari masjid, selesai berzikir, gelisah lagi. Lantas saya berpikir, gimana caranya ya? Kan nggak mungkin 24 jam ada di masjid gitu ya. Sementara ketenangan itu saya dapat pada saat saya berzikir. Saya tahu ayat ini. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Saya lakukan zikir lisan, saya lakukan zikir kolbu, tenang betul. Sejam, 2 jam di masjid. Setelah keluar, resah, gelisah lagi. Aduh, apa yang harus saya lakukan? Alhamdulillahnya, saya dipertemukan oleh guru kami, Bapak Antono. Dari beliaulah kemudian kami mendapat pelajaran ada namanya zikir perbuatan. Karena inilah zikir yang tertinggi. Kenapa harus zikir perbuatan? Kalau zikir kita lakukan hanya sekitar zikir lisan atau zikir kolbu, seperti yang saya alami, pada saat zikir iya, hati tenang. Tapi begitu selesai lepas zikir kita, lepas kita kemudian mengucapkan nama-nama Allah, melepaskan zikir, keluar, bekerja, berusaha, bersosial dan lain-lain, gelisah lagi. Nah, ini kuncinya. Oke, kita ambil contoh sekarang. Misalkan diwakili Ibu Yanti ya, Bapak Ibu yang ingin gabung silakan di unmute. Bagaimana caranya? Zikir perbuatan yang diajarkan oleh guru kami. Contoh, kita ambil kegiatan sehari-hari. Pada saat Ibu Yanti keluar rumah, kemudian sedang mengendarai entah sepeda motor atau berkendaraan mobil, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Respon secara umum, tenang atau panik? Panik, Ustadz. Udah saya tenang-tenang di pinggir lagi nggak jalan di tengah, kok tiba-tiba ditabrak. Lantas, bagaimana caranya supaya hati kita tetap tenang?
Nah, inilah pelajaran dari zikir perbuatan. Oke. Coba sekarang dibuka surat Al-Baqarah ayat 115. Surat kedua ayat 115. Kita lihat, ini kita praktek di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu hadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Oke, bentar. Diulang lagi. Ya. Coba diulang lagi, Bu. 115. Ya. Dan 115. 115 ya. Oke, biar jelas ya. Ini ayatnya memang agak unik di sini. Makanya harus saya share dulu ya, biar kita sama lihat. Al-Baqarah surat kedua ayat 115. Nah, ini dia. Dan silakan, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Oke. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Wajah itu bukan ini ya, bukan wajah sebagaimana kita miliki fisik sekarang ya. Nah, artinya apa? Nengok kiri, nengok kanan, depan belakang, di situ ada wajah Allah. Di situ ada Allah. Oke. Bagaimana penjelasan dari ayat ini? Misalkan ya. Misalkan kok keluar ya? Sebentar. Ustadz Teddy. Bapak Ibu, kalau suara saya ada kedengaran? Oke, ya. Maaf, ada gangguan kendala teknis. Kita mulai lagi ya. Kita lanjut tadi. Jadi ayat tadi Al-Baqarah 115, Allah berfirman, dimanapun kamu menghadap, timur, barat, depan, belakang, surat adalah wajah Allah. Apa penjelasan dari ayat ini? Nanti kita analogikan kenapa kok bisa, apa hubungannya dengan tadi kasus
Contoh misalkan ibu ditabrak dari belakang. Oke. Misalkan Ibu Yanti ahli pelukis gitu ya. Atau anggaplah misalkan saya pintar melukis. Oke. Kemudian saya lakukan pameran. Saya campurkan ini loh, siap ajak Bu Yanti, Bu ini loh hasil lukisan saya. Begitu, kemudian Ibu lihat, begitu Ibu lihat lukisan saya, itu yang terbayang itu adalah lukisannya atau oh ini yang bikin Pak Teddy ya, memang mana Bu? Pelukisnya atau lukisannya? Ya. Biasanya pelukisnya dulu, Pak Nah, Ustadz. betul. Pasti pelukisnya kan. Misalkan Ibu tahu Basuki Abdullah kan, karya-karyanya kan. Wah, benar Bapak Basuki Abdullah luar biasa asli. Artinya apa? Pada saat kita melihat suatu benda, suatu bentuk, pasti kita akan lihat siapa sih penciptanya lukisan misalkan gitu. Oh, siapa yang bikin? Pembuatnya siapa sih? Oh, ternyata Pak Teddy. Oke. Selama ini, pada saat kita melihat pemandangan entah gunung atau laut yang demikian indah, seharusnya yang benar yang kita lihat itu adalah penciptanya atau oh bagus ya. Seharusnya mana Bu? Ayo. Seharusnya kan penciptanya kan. Orang lihat lukisan aja kebayang. Oh ini lukisannya Pak Teddy. Gitu kan. Oh ini lukisannya Basuki Abdullah. Oh ini lukisan Leonardo da Vinci misalkan gitu, gambar lukisan Mona Lisa kok bisa kita lihat. Nah berarti kalau kita lihat pemandangan yang entah gunung atau laut ataupun indah, kita harusnya ya kita lihat apa? Penciptanya kan. Oh ini adalah Masya Allah, benar-benar Allah luar biasa, indah sekali. Nah berarti yang kita lihat adalah siapa penciptanya. Oke, itu poin Bu ya. Pada saat kita melihat satu kejadian, pada saat kita melihat sesuatu bentuk benda apapun, kita lihat pasti yang kita lihat adalah siapa penciptanya. Oke, kita balik tadi ke kejadian pada saat Ibu Yanti ditabrak dari belakang. Des. Pada saat ditabrak kejadian tadi, kemudian ada orang yang turun marah-marah ke ibu. Udah jelas dia salah, dia marah-marah. Seharusnya yang ibu lihat itu, seharusnya ya, orangnya yang marah-marah atau kita lihat penciptanya? Harusnya. Kalau harusnya penciptanya, tapi biasanya yang kita lihat tuh orangnya. Nggak sadar kan? Iya, tapi yang kita lihat selama ini apa? Kejadiannya mobil ibu yang penyok, yang nabrak udah salah pakai marah-marah, itu yang bikin kita kemudian menjadi sulit untuk tenang. Tapi pada saat kita, oh ini yang nabrak memang ya sudah terjadi lah. Ini pasti sudah atas izin Allah. Yang dilihat tuh Allahnya, Bu. Bukan kejadiannya, bukan orangnya. Nah, selama ini kenapa orang sulit? Kenapa? Karena orang terfokus lupa bahwa tadi kan dimanapun engkau menghadap, begitu ibu menghadap melihat orang yang nabrak, kita harusnya siapa dari sana? Wajah Allah kan harusnya, ya enggak? Loh, di mana-mana engkau menghadap, kalau sudah melihat oh di situ ada wajah Allah, Allahnya yang kita lihat. Masih boleh enggak kita marah ke orang yang tersebut? Masih boleh enggak kesel? Ayo. Ini dia. Jadi, apapun kejadiannya, terutama masalah ya, dilihat itu adalah ini sudah atas izin Allah. Oh, ini karena sudah atas izin penciptanya. Allahnya yang dilihat. Langsung ingat ke Allah ya. Oh, ini sudah atas keinginan Allah, atas izin Allah. Pelajaran sebelumnya, yang namanya izin Allah itu sempurna atau tidak sempurna? Sempurna, Ustaz. Iya. Maksudnya baik atau buruk? Baik. Sudah sempurna dan maksudnya pasti sangat baik. Yang wajar pada saat ibu ditabrak dari belakang, dek,
tenang-tenang saja atau panik, marah? Mana yang benar seharusnya? Tenang harusnya Ustaz. Tenang aja. Oh, ini sudah atas izin Allah. Ingat pencipta. Oh, ini atas keinginan Allah. Kalau sudah seperti itu, ya. Gimana Bu? Kalau udah seperti itu, kita analogikan ke semua kejadian. Apapun permasalahan yang ada, harusnya tenang saja atau panik harusnya. Marah, kesel, tenang aja. Kembalikan lagi, ingat tadi, dimanapun engkau menghadap, di situ wajah Allah. Lihat, ini Allah. Lihat, oh ini Allah. Itu loh, itu pemahaman seperti itu. Ingat, wajah itu bukan wajah seperti kita ini ya. Itu perumpamaan bahwa dimanapun kita menghadap, dimanapun kita berada di situ, sudah ada Allah di situ. Mau masalah penyakit, mau masalah keuangan, ataupun masalah tadi hubungan dengan sesama manusia. Jadi yang dilihat bukan kejadiannya, bukan orangnya, tapi disitulah, lihatlah, ingatlah, situ ada Allah di situ. Ada izin Allah, peran Allah di situ. Kalau Allah mengizinkan maka terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan maka kejadian tidak terjadi. Saya ulang sekali lagi, saya akan berulang-ulang ingatkan. Ingat, pada saat Allah sudah mengizinkan, itu pasti sempurna dan pasti maksudnya baik. Walaupun kadang-kala kita belum tahu baiknya di mana. Oke, itu pengantarnya. Pak Ustadz boleh Bu Yanti ada mau tanya? Oh iya, silakan Bu ya, Yanti. Pak Ustadz, biasanya begini Pak Ustadz, misalnya di dalam contoh kendaraan kita ditabrak. Biasanya saya sudah belajar untuk tenang Pak Ustadz. Tapi kalau melihat kejadiannya, misalnya seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, yang salah itu jelas adalah dia. Biasanya saya memang marah Pak Ustadz, tetapi dalam konteks atau niat untuk menegakkan aturan yang benar. Nah, tetapi kalau tenang, itu sikapnya seperti apa itu Pak Ustadz? Oke, pada saat kita mengalami musibah, Allah memerintahkan kita untuk bersabar, atau Allah memerintahkan kita untuk marah? Ayo. Bersabar, Ustaz. Oke, jadi gini, ingat, kejadian tadi ibu ditabrak, itu bukannya ibu diam, kemudian udah nggak apa-apalah, bukan. Tapi langkah pertamanya adalah, lihat, bahwa ini terjadi sudah atas izin Allah. Ingat ke Allahnya. Oh, ini sudah atas izin Allah. Izin Allah pasti baik dan sempurna. Walaupun saya belum tahu baik di mana. Lo ditabrak kok maksudnya baik. Kan kita tanya kan. Tapi kita percaya bahwa ini sudah atas izin Allah yang pasti sempurna. Yang namanya sempurna itu pasti maksudnya baik. Dan pasti lagi Allah tidak akan menzolimi makhluknya. Kan itu Pras ya. Allah kan maha baik kan. Oke. Setelah itu apa lakukan? Baru klarifikasi. Kalau kemudian kita sudah menerima, kemudian kita lihat itu adalah situ atas izin Allah, Allahnya yang kita ingat. Pada saat kita bicara dengan yang nabrak itu marah atau dengan tenang? Tenang. Ayo, oke. Yang nabrak merasa benar, keluar marah-marah. Bersama siapa? Pengaruh siapa itu? Marah-marah? Allah. Marah pengaruh Allah atau pengaruh setan? Oh, setan. Ayo. Oh, ya dari belakang, ya kan? Merasa benar. Oh, saya benar kok. Ibu aja ngerem mendadak. Bisa gitu kan? Kejadian kan? Ya. Nah, kalau kondisi tadi, oke. Yang di belakang yang nabrak Ibu Yanti keluar marah-marah, di bawah pengaruh siapa? Setan. Oke. Ibu Yanti turun marah-marah juga, di bawah pengaruh siapa? Setan, Ustaz. Setan sama setan jadinya? Itu saya bilang reunian mereka, Bu. Itu yang bikin jadi rusuh. Kenapa permasalahan kita berbelit-belit, nggak selesai-selesai? Karena itu tadi, satu dipengaruhi oleh iblis, oleh setan. Satu lagi kita pun menghadapinya dengan amarah, dengan perasaan kesal, dongkol, kesel, di bawah pengaruh setan. Setan dengan setan jadilah makin runyam.
Bagaimana caranya? Satu di bawah pengaruh setan, siapa yang bisa ngalahkan? Hanya Allah kan? Nah, untuk itu maka terima dulu. Terima, ya Allah, ini sudah atas izinmu ya Allah, pasti masuknya baik ya Allah. Baru kemudian turun, jelaskan. Mas, saya kan udah nggak ngerem mendadak, pelan-pelan di sebelah kiri. Kan beda. Kalau satu bersama Allah, Ibu Yanti bersama Allah, yang nabrak ibu bersama iblis, bersama setan, siapa yang menang? Allah. Mertua marah-marah, ayo yang punya problem dengan mertua. Menantunya merasa benar, marah-marah juga. Setan ketemu setan. Jadinya hancur. Berantemnya makin jadi. Reunian tuh setan jadi. Mertua marah-marah, menantunya bilang, oh ya Allah, ini sudah atas izinmu ya Allah. Beliau marah-marah, pasti maksudnya baik ya Allah. Nah setelah itu baru klarifikasi. Bunda, Nek, bukan begitu loh maksud saya. Ini yang harus dilakukan. Demikian juga pada saat menghadapi anak kita. Yang susah, misalkan disuruh sholat susah. Atau adik kita yang susah banget diatur. Kan selama ini enggak. Melakukan kegiatan, atau apa istilahnya? Bertindak dengan serta-merta spontanitas, hati masih kesel, masih marah, langsung klarifikasi, langsung jelaskan. Ini problemnya. Makanya hidup kita nggak menjadi tenang seperti itu. Mbak, sekarang, kenapa kalau yang satu di bawah pengaruh iblis, yang satu dia tenang aja, ini adalah izinmu ya Allah. Pasti maksudmu baik, dia tenang aja. Kemudian klarifikasi. Buktikan, pasti yang bersama iblis ini kalah. Kenapa? Coba buka, Bu. Al-Baqarah 153. Yang biasa kita jelaskan. Al-Baqarah 153. 153. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Inna Allah maha sobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang menerima kejadian itu dengan melihat Allah. Oh, ini sudah atas izinmu ya Allah. Pasti baik dan sempurna. Kalau bersama Allah, iblis kalah nggak? Kalah. Itu dia. Ini kan enggak. Belum bersama Allah, udah lakukan. Kesannya benar baik. Memang niatnya baik gitu kan. Menasihati. Seperti tadi Ibu bilang kan, saya udah pelan-pelan kok gitu kan. Menjelaskan. Nah ini kan enggak. Posisi masih marah, masih galau, masih kesel. Mana mungkin innallaha masobirin. Mana? Posisikanlah bahwa kita bersama Allah. Bagaimana caranya? Terima dan yakin bahwa ini pasti maksud Allah baik. Baru kemudian lakukan klarifikasi. Nasihatkah atau omongan kok apa? Jelaskan. Nah gitu Bu ya. Semua silakan Bapak Ibu dipraktekkan apapun permasalahan Ibu Bapak di sini. Oke, sekarang kita lanjut. Zikir perbuatan. Berarti dalam hidup kita itu harus selalu dalam rangka mengingat Allah. Zikir kepada Allah. Hidup. Nah, hidup itu apa, Bu? Ayo. Hidup adalah ayo, Bu. Sementara manusia di dunia, Ustaz. Apa, Bu? Perjalanan sementara manusia sebelum Allah. Ada yang lebih sederhana lagi. Ayo, ada yang bisa jawab? Hidup itu adalah? Ayo. Silakan Bapak Ibu bisa dicek. Hidup adalah? Juga. Nah, itu aja. Definisi hidup aja masih ini kan. Coba sekarang. Setuju nggak? Hidup itu bergerak. Ya, oke, berarti kalau pas tidur nggak hidup ya. Diem gitu. Oke, setuju tidak? Hidup itu adalah
Hidup itu adalah ujian. Wah, ini dia nih. Coba, setuju nggak? Hidup itu ada 24 jam. Benar nggak, Bu? Hidup itu 24 jam kan? Iya. Terbagi dua. Tidur dan kondisi kita tidak tidur. Benar kan? Itulah namanya hidup. 24 jam, ada lebih nggak? Mungkin nggak 25 jam. 24 jam kan diulang-ulang terus gitu kan. Dengan dua kondisi. Kondisi tertidur atau kondisi kita bangun. Itu namanya hidup. Oke, kondisi tidur kita nggak bisa kontrol. Ya, yang bisa kita lakukan, kita kontrol adalah pada saat kondisi kita bangun. Oke, coba ke Ibu Yanti. Ibu kalau bangun pagi jam berapa? 3:30, Ustadz. 3:30. Tidur malam? Biasanya jam 10. Biasanya jam 10. Berarti jam 3:30 sampai jam 10 malam, itulah yang namanya kegiatan kita yang perlu kita lakukan. Yang namanya istilahnya tetap kita dalam rangka berzikir. Kan pada saat tidur kita kan nggak bisa ya, hanya setelah berdoa, sebelum tidur, kemudian kita nggak bisa ngapain lagi. Tapi dari jam 3:30 sampai jam 10, itulah yang kita sebut tadi zikir perbuatan. Apa artinya? Dari jam 3:30, Ibu bangun tidur, sampai kemudian Ibu tidur lagi jam 10 malam, itu harus dalam rangka mengingat Allah. Lantas, kalau zikirnya hanya zikir lisan dan zikir kolbu, apakah bisa jadi zikir aja lisan zikir kolbu dari bangun tidur sampai ini? Lantas kapan bekerjanya? Kapan kita bersosialisasinya? Kapan cari nafkah? Gitu kan? Nah, disinilah perlunya zikir perbuatan. Oke, baru bangun tidur. Pada saat Ibu bangun tidur, itu bangun dengan sendirinya atau dibangunkan oleh Allah? Ayo. Dibangunkan Allah, Ustadz. Nah, berarti yang pertama lakukan adalah apa? Bersyukur. Dibangunkan Allah. Jadi pada saat bangun tidur pertama, itu bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau beri hamba kesempatan untuk menjalani kehidupan lagi. Alhamdulillah, Hirobbil alamin. Tuh, oke, kita satu. Bayangkan kalau kemudian Allah nggak bangunkan kita, selesai kan? Nah, jadi pertama itu adalah bersyukur. Berikutnya, kegiatan berikutnya apa? Biasanya Bu, setelah bangun? Biasanya minum ke dapur, dan bersih. Ustadz. Nah, betul. Minum, maaf, atau kemudian bersih-bersih. Oke. Kegiatan ini pun misalkan juga mungkin lagi bersiap-siap untuk bikin sarapan untuk anak, bisa gitu ya. Pada saat Ibu mulai melakukan kegiatan rutinitas kegiatan rumah tangga, misalkan bikin sarapan pagi hari. Niatnya untuk menyenangkan keluarga, entah adik, entah orang tua, atau bikin sarapan ini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Yuk, selama ini sekedar kewajiban kan? Ya enggak. Yang penting ya adik-adik makan, atau dia saya bikin penting mama senang, papa senang, misalkan kayak gitu. Kalau niatnya seperti itu, setelah Ibu capek-capek bikin nasi goreng, misalkan ternyata yang kita berikan tadi, entah adik, entah orang tua, bilang enggak enak, marah enggak jadinya? Kesel kan? Udah capek-capek dari malam dibikinin. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Oke. Jadi, apapun yang kita lakukan, niatnya adalah hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Mau dipuji, atau malah mau kebalikannya, dikomplain, bahkan yang lebih ekstrim dicaci maki sekalipun,
karena itu sudah niat kita hanya karena Allah, jadi kecewa nggak? Enggak. Hanya karena. Enggak. Oh, saya hanya karena Allah, bodoh amat, nggak peduli mau bilang apa. Karena apa? Niat saya hanya karena Allah. Kalau sudah kondisi seperti tadi, walaupun dimaki-maki, dimarah-marahi orang, taruhlah misalkan dikomplain lah sama keluarga, masakannya nggak enak, tetap tenang atau gelisah, kesel? Ayo. Iya, karena semata hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Oke, 2. Kemudian, apa langkah berikutnya? Sholat. Itu kan gitu kan? Sholat. Sholat, terutama sholat tahajud nih, ini yang saya pancing. Sholat tahajud, sholat duha, selama ini niatnya menjalankan perintah Allah, atau sholat tahajudnya ingin masalahnya selesai? Nggak usah sholat. Itu dia. Ya kan? Ayo, jujur Bapak Ibu di sini. Berapa orang yang hadir di sini niat sholatnya ingin masalahnya selesai? Ayo yang hadir di sini, siapa yang sholat duhanya niatnya supaya dimudahkan rezekinya, bisa bayar utang? Saya setengah-setengah. Ya kan? Itu setengah-setengah kan? Kadang-kadang karena Allah, kadang-kadang ya mana bisa setengah-setengah. Itulah, berarti niatkan lagi. Saya sholat, saya beribadah hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Allah memerintahkan kita bangunlah sepertiga malam. Karena itulah keutamaannya. Mau masalah kita selesai mau tidak, itu haknya Allah. Tuh, betul itu Ustadz gitu kan, Bu Yuni bilang. Di sini problem kita, pada saat niat kita di awal sudah salah, niatnya ingin masalah selesai, dan kemudian masalah nggak selesai-selesai, jadi kecewa nggak? Iya. Kalau orang kecewa itu tenang apa gelisah? Gelisah. Gelisah, ya udah sholat tahajud, udah sholat duha, kenapa nggak selesai mas? Ini karena niatnya itu untuk masalah selesai, supaya problem kita terselesaikan, supaya utangnya lunas. Padahal Allah merintahkan dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Ya. Kelas? Disanggah? Enggak kan? Pasti setuju. Banyak, termasuk saya juga dulu gitu kan. Tahajud, wah ini biar masa selesai. Wah rajin tahajud kan. Bahkan jumlahnya dihitung kan. 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Gitu terus kan. Masalah selesai? Enggak. Kenapa? Innamal amalu binniat. Niatnya aja udah enggak benar gitu loh. Hati-hati di sini. Berarti lakukan aktivitas apapun permasalahannya. Kita bahas satu-satu ya. Setelah ini saya skip dulu, baru kita jawab. Ada pertanyaan saya lihat di sini. Iya. Lakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan karena yang kesannya benar. Ya selintas benar, tapi disitulah iblis menjebak Bapak Ibu. Menggeser niat bukan karena Allah, tapi karena keinginan kita. Karena ingin cepat selesai permasalahannya, entah permasalahan keuangan, entah permasalahan keluarga, atau permasalahan kesehatan. Ya, oke. Coba kita buka dulu, Bu. Ada pertanyaannya, Bu. Silakan. Tadi ada beberapa pertanyaan. Ibu Baik Citra Lestari, barangkali bisa dibuka mic-nya, Bu. Boleh disampaikan langsung ke Ustadz Teddy. Silakan, Bu. Sekali memungkinkan. Iya. Di unmute, bicara langsung. Silakan Ibu. Oh sudah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tadi ada 2 pertanyaan. Yang terakhir itu terkadang pagi-pagi ingin sekali rasanya habis sholat subuh duduk mengaji berdoa begitu. Tapi kita terkejar-kejar untuk aduh belum masak nih, belum beres-beres nih sebelum ke kantor gitu. Jadi kalau misalnya pengen egois, kadang duduk aja ngaji gitu. Tapi nanti akhirnya anak-anak
untuk ke sekolah beli makannya yang dimana kita tahu mungkin kalau beli nggak sehat gitu. Jadi kadang dilema gitu melihat orang lain yang punya Oke. pembantu itu bisa selesai sholat turun dari masjid itu jalan-jalan dulu, duduk berdoa gitu. Nah itu kadang merasa ini gimana sih ya dapat Gimana mencikapinya nyari gitu pahalanya? ya? Iya begitu Iya, Ustaz. gua nyari Terima pahalanya. kasih. Oke, makasih. Bu Citra aja ya saya panggil ya. Iya. Bu Citra, oke. Ibadah kita itu ada namanya wajib, ada namanya sunnah. Oke. Untuk ibu rumah tangga terutama, yang namanya melayani suami anak itu wajib atau sunnah, Ibu? Wajib. Wajib. Ngaji, berdoa itu wajib atau sunnah? Wajib. Hah? Ya. Wajib kan? Kalau nggak ngaji berdosa? Itu dia, Bu. Silakan sekiranya kondisinya memungkinkan. Ingat, kalau kemudian ibu lakukan melayani suami, bikin sarapan, ngantar anak sekolah dengan ikhlas, itu nilainya sudah jauh lebih luar biasa ketimbang ibu mengaji. Jelas kan? Satu wajib, satu sunnah. Satu wajib lakukan hanya karena Allah, itu sangat luar biasa nilainya. Syukur-syukur ngajinya pun ikhlas hanya karena Allah, bukan karena ingin masalah selesai. Kita selalu clearkan gitu. Biasanya kita tuh beribadah ada maunya, Bu. Kalau lagi aman-aman aja, udah deh, ngaji juga enggak, sholat juga cukup yang wajib-wajib aja. Ya Pak ya. Ya kan? Itu Bu. Jadi tetap ibu rumah tangga itu kewajibannya adalah melayani keluarga. Lakukan yang wajib dulu, Bu. Setelah itu terpenuhi, baru lakukan yang mengajinya. Jangan dicampur adukan. Jadi bingung jadi. Bang, nanti ngajinya nggak usuk, karena kepikiran anak, sarapan belum, yang ini pun lagi nunggu-nunggu, kan jadinya tuh. Ingat, hidup itu pilihan. Dan diawali dengan niatnya dulu, Bu. Saya selalu ingatkan diri saya maupun yang hadir di sini, luruskan niat kita kembali, kita murnikan niat kita. Saya melakukan ini hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Itu dia. Jelas Bu ya? Pilih ya. Ini pilihan loh Bu. Ibu yang bisa menentukan mana, kan boleh tahu mana wajib, mana sunnah. Jelas? Utamakan yang wajibnya dulu. Oke, benar setuju? Jelas? Setuju. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, yang satu ya. lagi, Ustaz, Oke, satu ada lagi. Ya, ini karena double Ustaz, jadi sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan kantor gitu. Terkadang pekerjaan masih ada belum selesai yang kita bawa ke rumah. Ya, tapi itu mungkin capek, akhirnya tertidur. Sebenarnya sudah mulai terjaga, tapi rasanya masih capek, tertidur lagi. Nah, sudah bangun baru menyesal. Waduh, kenapa tidur ya? Nah, itu kita berpikir ini memang kehendak Allah untuk tidur. Seperti tadi, atau kita yang malas gitu. Terima kasih. Oke, ini saya agak loncat sebenarnya, nanti di akhir mau sampaikan. Kekurangan kita selama ini adalah komunikasi kita dengan Allah itu terbatas dan formal. Benar nggak? Kita minta, kita ngadu, kita ngomong hal-halnya pada saat selesai sholat, berdoa. Padahal kegiatan kita sehari-hari harusnya komunikasi juga nggak dengan Allah. Ya Allah, gimana nih ya Allah, kerjaan banyak, tolong ya Allah bangunkan saya. Pernah kayak begitu? Ya. Itu dia, Bu. Kita tahu kan Allah sangat dekat. Betul, Allah bakal lebih dekat daripada ulat leher. Masalahnya kita yang belum dekat. Kenapa? Kita ini yang sikap sama salah, yang sikap nggak pas ya. Salah saya bilang tidak salah. Tapi kurang pasnya kenapa? Kita komunikasi kita hanya pada saat 5 waktu sholat. Mohon doa. Padahal dari bangun tidur sampai tidur lagi, apapun kegiatan dia harusnya bersama Allah kan? Dekat-dekat lah sama Allah. Pernah dengar kan? Kita berjalan, Allah berlari. Kita berlari, Allah lebih cepat lagi kan? Ini dia, Bu. Pada saat ibu bawa pekerjaan ke rumah, minta sama Allah, ngomong sama Allah. Ya Allah, saya capek nih Allah. Hamba istirahat, kalau izinkan bangunkan saya Allah. Gitu, Bu. Mulai diolah seperti ini.
Saya yakin di sini mungkin saya juga dulu seperti itu. Kita menganggap bahwa urusan dunia itu ya udah kita yang kerjain. Lantas Allahnya di mana? Sayang loh. Kita punya Allah yang kita yakini apapun permasalahannya Allah bisa menyelesaikan. Yang kita yakini apapun kejadian pasti sudah atas izin Allah. Dan Allah pun menyuruh kita untuk meminta, kan? Minta kepadaku maka aku kabulkan. Lantas berapa kali kita berdoa, berapa kali kita memohon? Paling banyak 5 waktu, itu pun kalau sholatnya nggak keburu-buru. Setelah sholat langsung salam, kerja lagi, kan gitu. Ya kan? Ya Pak ya. Iya. Bahkan hal yang sekecil sekalipun, contoh, pada saat kita mau ngambil ATM, Bismillah ya Allah, tolong ya Allah, saya butuh 100.000 ya Allah. Walaupun kita tahu uangnya banyak, ada di dalamnya. Itu dia. Jadi perdekat kita, kedekatan kita dengan Allah, apapun tindakan kita, libatkan Allah di situ. Dites Bu, Ya, Ustaz. coba deh. Saya udah lakukan ini. Kenapa saya berani seperti ini? Mohon maaf, kalau pendakwah dia belum praktek, kemudian apalagi dia nggak praktek, dia nyampaikan, itu dosanya ampun-ampun loh. Itu di neraka dipanggangnya paling bawah itu nanti tuh. Udah menyampaikan tapi dia nggak praktek. Sekarang ngomong omdo doang, kata malaikat ketua, dipanggangnya paling bawah itu. Nah saya udah praktek itu, memang Allah bangunkan, ya Allah saya capek ya Allah, baru tidur 1 jam tapi saya harus sholat, ya Allah tolong bangun, segera habis itu. Libatkan Allah dari awal. Apapun tindakan kita. Bapak Ibu di sini, ini pelajaran terpenting. Apapun tindakan kita, libatkan Allah, minta sama Allah. Sekecil apapun. Ya, Bu Citra, coba praktek. Ya Ustaz, terima kasih. Jelas kan? Ya, oke, silakan. Yang lain? Ustadz, ini ada dari Bunda Aufa. Silakan Bunda Aufa dibuka mic-nya. Wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, Bunda. Ya, Pak Ustadz. Kalau untuk lebih memperbesar motivasi kita gitu dengan mengingat motivasi faedah-faedah dari sholat atau amalan-amalan itu gimana Ustaz? Gimana misalnya kita kan baca tuh faedah-faedah sholat tahajud, sholat duha, bisa menggiring kita gitu. Kita jadi lebih tersemangati, atau misalnya baca surat Al-Mulk tuh kan sejak Syekh Ali Jabir itu ya sebelum meninggal, sebelum tidur gitu ya. Banyak keutamaan, jadi termotivasi gitu kita untuk ingat lagi Al-Mulk tuh bisa membebaskan kita di alam di sisa neraka gitu, semangat lagi gitu buat baca Al-Mulk sebelum tidur gitu. Dan meyakini gitu dengan amalan kita tuh faedah itu bakal kita dapatkan. Kalau gitu seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung kita ke contoh. Oke. Bunda sudah punya anak? Punya putra atau putri? Sudah punya anak mungkin umur berapa tahun gitu ya? Sudah bersekolah anak putra putrinya? Halo? Oke, mungkin jaringannya nggak bagus ya. Pada saat gini, contoh, ya mute lagi, ya ditekan biar nggak. Nah, oke. Misalkan Bunda punya anak kan, Bunda bilang ke anak, Kak, kalau kakak juara 1, nanti Bunda belikan sepeda. Kakak tinggal pilih mau sepeda model apa, Bunda akan belikan. Ya, itu contoh ya, pasti kayak gitu kan, janjikan seperti itu. Nah, si anaknya, anak Bunda tadi, dia akan fokus bagaimana menjadi juara 1, atau dia memikirkan sepedanya. Yuk, mana yang benar? Pasti dia fokus kan? Fokus kan bagaimana? Wah, di situ Bu. Nggak mungkin lah, kalau hanya mikirin sepedanya, kapan dia mau jadi juara 1? Pasti dia berusaha kan? Oh, saya harus bangun pagi, kemudian kalau perlu saya minta ke Bunda agar dileskan supaya saya jadi juara 1. Jadi yang terpenting di sini itu imbalannya atau prosesnya. Yuk, proses kan. Sama kayak tadi, kita fokus
oh kalau duha dimurahkan rezeki, oh Al-Muluk atau Al-Waqiah gitu juga kan. Kita fokus ke bonusnya tadi atau prosesnya, yaudah ngaji sudah. Sholat sudah. Itu loh. Kalau kita fokus ke hadiahnya, mikirin aja hadiahnya. Kemudian nggak dapet, kesel nggak? Ini sih pasrah Kecewa sih. nggak? Sebenarnya Itu sih dia. pasrah sama Allah. Seperti biar hati-hati dengan istilah pasrah. Pasrah di sini adalah terserah engkau ya Allah. Dan biasanya pasrah itu identik dengan orang tidak mendapatkan ada upaya, nggak ada upaya lagi kan. Yang kami sampaikan di sini adalah tetap menerima apapun izin Allah di situ, tetap berikhtiar, sementara usulan hasil itu ada haknya Allah. Itu yang namanya. Jadi bukan sekedar diam, nerima, tapi tetap berikhtiar setelah awalnya menerima. Itu yang namanya pasrah. Pasrah yang seperti itu. Bukan hanya sekedar diam, terserah engkau ya Allah. Nah, balik lagi ke tadi. Pada saat kita melakukan ibadah, kemudian, ya hati-hati, iblis ini bermain di sini. Kemudian pada saat kita tahu baca Al-Muluk, baca Al-Waqiah, baca yang lain adalah ininya apa? Ini faedahnya akan dimulakan rezeki. Udah baca berulang-ulang karena kita fokus ke hadiahnya dan nggak dapet, kecewa nggak jadi? Hati-hati loh, slip di situ nanti. Udahlah, yang namanya Allah bilang, baca Al-Muluk dapat ini. Baca sholat tahajud akan dimudahkan, akan dibukakan pintu apa istilahnya, diberikan petunjuk. Kalau itu sudah jaminan Allah, masih perlu nggak sih kita pikirin? Ngapain dipikirin? Udah jamin, udah dapat. Yang perlu dipikirkan adalah, yang perlu kita khawatirkan nih, yang kemudian sholat tahajud kita udah benar belum ya? Jangan-jangan pada saat sholat, Allahu Akbar, pikiran saya jalan-jalan. Allahu Akbar, rakaat pertama masih khusyuk, rakaat kedua pikiran ngancolong kemana-mana. Itu yang harusnya dikhawatirkan. Fokusnya ke sana. Bukan ke bonus yang sudah dijamin Allah. Kan aneh. Yang sudah dijamin Allah masih kita pikirin. Bahkan menjadi fokus utama. Salah. Udah dijamin Allah kok. Tahajud. Allah akan memberikan kemudahan. Itu ada sepertiga malam yang sangat luar biasa. Mintalah kepada Allah. Allah akan kabulkan. Nah, Allah jamin seperti itu masih kita pikirin. Yang dipikirkan itu, yang fokus adalah bagaimana kualitas sholat tahajud kita. Bagaimana istiqomah atau tidak. Ini itu. Jangan ke hasilnya. Sama kayak tadi saya bilang. Kalau kemarin putri, bunda, mikirin hadiahnya, mikirin aja. Jadi dapat nggak? Nggak kan? Ih, lupa sepeda, bolak-balik ke toko sepeda. Oh, ini nih nanti sepedanya. Oh, ini sepedanya, mikirin. Padahal dia nggak belajar, dia nggak tingkatkan belajarnya, malah sibuk dengan hal yang lainnya. Malah dapat nggak tadi juara satunya? Enggak kan? Itu yang kita lakukan selama ini. Iblis menggeser kita untuk kita fokus ke bonusnya, keimbalan, ke pahalanya, ke faedahnya. Hati-hati di sini. Itu adalah haknya Allah. Dan itu sudah jaminan Allah. Nggak usah kita pikirin. Yang kita perlu pikirin itu tadi kualitasnya. Istiqomah tidak. Terus menerus tidak. Kan gitu kan. Murnikan niat. Saya lakukan ibadah ini. Saya mengaji. Saya tadabur. Saya tilawah. Saya sholat hanya dalam rangka menjalankan perintahmu ya Allah. Bonusnya apapun, baikkan terserah engkau ya Allah. Gitu udaranya. Jelas ya? jelas. Oke, silakan yang lain. Iya. Ada Ibu Riris, silakan Ibu Riris. Ibu Riris, silakan di-unmute Ibu. Silakan. Kalau enggak mungkin dibacakan aja Bu, mungkin sedang. Baik. Sambil nanti saya cari nama beliau. Izin ya, Bu Riris, saya bacakan. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya khusyuk dalam sholat? Karena terkadang dalam sholatnya terlintas masalah-masalah yang sedang difikirkan. Mohon penjelasannya. Syukron kasiron, Ustadz. Oke.
Kajian sholat khusyuk sebenarnya butuh waktu 1 jam. Ibu udah pernah, Bu Yanti udah pernah ikut kajian sholat khusyuk saya? Belum ya? Kalau yang dengan Ustadz Teddy belum, Ustadz. Belum ya? Oke. Insya Coba saya Allah. persingkat. Untuk kajian detailnya 1 jam. Coba saya persingkat. Gini, untuk sholat. Kenapa sholat kita kadang-kadang pikirannya jalan-jalan? Yang kondisi yang pertama, sholat itu kan menghadap kepada Allah ya. Kemudian menyampaikan bacaan sholat dalam bahasa Arab sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Itu kan definisi sholat ya. Jasmani kita menghadap kiblat, rohani kita menghadap Allah, kemudian menyampaikan bacaan sholat. Oke. Yang namanya menyampaikan, harusnya tahu nggak apa yang kita sampaikan? Di Wakil Bu Yanti, harusnya kita tahu nggak? Kita ngomong, harusnya tahu nggak apa yang kita omongin? Harusnya kita tahu, Ustadz. Oke, orang apa yang ngomong tapi dia nggak tahu apa yang diomongin? Ngoceh aja tapi nggak tahu apa yang diomongin. Orang apa namanya, Bu? Orang gila, Ustadz. Orang gila. Oke, orang gila. Ngomong, ngoceh, nggak tahu apa yang diomongin. Pada saat sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatullah. Apa artinya? Saya ulang. Tadi Bu Yanti bilang, orang ngoceh, ngomong nggak tahu apa artinya, itu berarti orang gila. Bukan saya ngomong loh, Bu Yanti yang ngomong. Oke, kita menghadap Allah. Sholat, kita bilang. Kita menyampaikan pada Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatullah. Apa artinya? Sesungguhnya Inna sholati itu. Inilah permasalahan utama. Poin pertama, kita sholat tapi tidak tahu apa yang kita ucapkan. Oke, lebih sederhana lagi. Yang paling itu panjang lah. Pada saat sujud, subhana robbiyal a'la wa bihamdi, apa artinya? Maha suci Allah. Apalagi tuh kan nggak tahu juga yang pendek. Inilah poinnya. Bagaimana mau khusyuk? Tadi Ibu udah bilang ngomong ngoceh tapi nggak tahu dia ngomong itu ada orang gila. Sudah berapa tahun kita menjadi orang gila? Lupa, Ustadz. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, poin pertama harus tahu apa arti bacaan sholat. Mulai sekarang, ayo Bapak Ibu yang ada di sini, sambil saya ulas sedikit mengenai sholat. Berarti harus tahu arti bacaan sholat. Itu yang pertama. Kenapa? Oke, nanti ya kita lanjut. Yang kedua, yang namanya menghadap, harusnya saya fokus ke Ibu Yanti atau boleh pikiran saya jalan-jalan, mikirin yang lain. Fokus, Ustadz. Selama ini kita sholat, Allahu Akbar, pikiran kita jalan-jalan. Allahu Akbar, pikiran ke mall. Allahu Akbar, masalah terdengar. Nah, kalau seperti itu, sholat kita masuk kategori apa? Lihat di sini. Surat Al-Maun ayat 4 dan 5. Celakalah orang yang sholat. Orang sholat celaka. Orang nggak sholat wajar, orang sholat celaka. Siapa? Orang yang lalai di dalam sholatnya. Saya tempo hari pernah ngeyel ke Pak Guru waktu itu. Pak Guru, saya nggak termasuk lalai. Sholat saya 5 waktu di masjid. Tapi kok hidup saya sulit? Kok saya nggak bisa khusyuk sholatnya? Coba buka tafsir Mukatsir. Saya buka tafsir Mukatsir. Ternyata lalai itu ada 3. Pertama, dia sholat tapi pikirannya jalan-jalan. Sholat tidak sesuai dengan rukunnya sholat. Yang ketiga, sholat menunda-nunda sholat. Berarti sholat itu harus fokus. Pikiran tidak boleh jalan-jalan. Kenapa? Kita jangan sampai ke kategori orang yang lalai. Makanya banyak di antara yang kita di sini sudah sholat, sekedar sholat saja, soalnya sekedar menggugur kewajiban saja. Kenapa? Karena pikirannya jalan-jalan. Oke, sekarang bagaimana caranya fokus? Pertama, ya, yang namanya fokus tadi adalah bagaimana caranya supaya kita pikiran tidak jalan-jalan. 1, sholat itu harus bersuara. Ayatnya ada. 110. Bersuaranya seperti apa? Jadi nggak boleh dalam hati ya.
Bismillahirrohmanirrohim. Mulut bersuara, telinga mendengar. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Jangan mengganggu jamaah kiri kanannya. Jadi tidak boleh dalam hati. Ayatnya ada. Tapi nggak perlu saya sebutkan di sini, ayat Al-Qur'annya ada. Tidak boleh di dalam hati. Yang pertama. Jadi sholat halus bersuara. Yang kedua, sholat itu tidak boleh tergesa-gesa. Contoh, kenapa nggak boleh tergesa-gesa? Kalau tergesa-gesa itu adalah bawaannya nafsu. Padahal nanti sholat itu apa yang akan ditanya, ruhani apa nafsu kita? Ruh atau nafsu kita nanti akan dihisap. Yanti? Ruh. Kalau kita cepat-cepat, nafsunya yang akan sholat. Begitu ditanya ruh tadi, ruh apakah sholat? Ruh akan nggak bisa jawab. Oke. Contoh yang paling sederhana, pada saat duduk di antara dua sujud, bacanya kemana Ibu? Rabbil firli warhamni wajibuni warfaqni wazukni wahdini wa'afini wa'fuani. Kan gitu ya? Itu tergesa-gesa atau tidak tergesa-gesa? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Bagaimana caranya? Tenang aja. Rabbil firli warhamni wajburni warfaqni warzukni wahdini wa'afini wa'fuani. Itu. Tahu artinya Rabbil firli? Itu 8 doa yang luar biasa loh. Ya Allah, ampunilah saya, kasihanilah saya, tutuplah aib saya, tingkatkanlah derajat saya, bagi yang punya masa keuangan, bukakanlah pintu rezekimu ya Allah. Berilah saya petunjuk bagi yang bermasalah, berilah saya kesehatan bagi yang sakit, maafkanlah saya. 8 doa loh. Coba 8 doa tadi, semua apa permintaan yang nggak ada di sana. Semua keinginan ibu bapak termasuk pasti ada di situ. Apa yang kita lakukan selama ini mintanya? Rabbil firli warhamni wajibuni warfaqni wazukni wahdini. Kan gitu. Itu dia. Bagaimana sholat mau khusyuk? Sholat itu selama ini hanya menggugurkan kewajiban. Udah nggak tahu artinya, bacamu cepet-cepet. Kan itu mohon kan. Yang memohon kan gini, pelan-pelan kan. Rabbil firli warhamni wajibuni. Poin yang ketiga. Mata harus melihat titik sujud. Jadi pada saat sholat tidak boleh terpejam. Kenapa tidak boleh terpejam? Karena mata nanti akan menjadi saksi. Kalau matanya merem, malaikat nanya, Bu Yanti, mata Bu Yanti kan? Sholat enggak? Kalau matanya merem, jawabnya apa? Saya enggak sholat, ya Allah. Kalau jawab seperti itu, malaikat senyum-senyum apa nyiksa Bu, kalau kayak begitu. Ya kan? Jadi poin berikutnya adalah tidak boleh merem. Melihat apa? Melihat titik sujud. Jadi contohnya seperti ini. Titik. Tuh. Bisa kamu latihan seperti ini latih. Atau di sajadah kan bisa ada tanda tuh, ada noktah atau apa. Pakai untuk titik sujud. Itu dong. Itu latihan fokusnya seperti itu. Praktek seperti itu. Pertama, ya, harus tahu apa arti bacaan sholat. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Yang pertama harus bersuara. Bersuara dulu ya. Pertama harus bersuara. Jangan dalam hati. Rabbil firli warham wajibun, gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan saja baca. Kenapa? Kok tergesa-gesa? Ruhani kita nggak bisa ikut itu adalah nafsu. Pikiran jalan-jalan. 3, melihat titik sujud. Yang keempat, sadar. Ini yang keempat, sadar. Sadar seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan bismillah, telinga mendengar, dan sadar mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu dulu. Praktekkan itu dulu. 4 poin tadi, praktek. Nanti sekali waktu, saya akan buka lagi kajian mengenai sholat khusyuk, entah minggu depan atau minggu satu lagi. Saya akan sesuaikan jadwal. Kita ulangi lagi bagaimana metode sholat khusyuk yang diajarkan oleh guru kami. Ya, baik. Gitu ya, Bu, poinnya itu dulu ya. Nah, itu sholat kok nyampaikan tapi nggak tahu apa disampaikan, aneh ya Bu ya. Ngomong, ngoceh, nggak tahu. Aduh, berapa tahun. Tapi sekali lagi, tolong pada saat sholat, saya ingatkan, jangan mikirin arti ya. Jadi arti bacaan sholat itu dibaca setelah sholat, jangan sebelum.
Karena kalau sebelum sholat ibu baca arti baca sholat, nanti sibuk mikirin apa artinya ya. Nggak bisa khusyuk juga. Tapi setelah sholat, selesai sholat, setelah saya salam, atau kemudian udah agak tenang, selesai berdoa, baru baca. Cukup baca. Baca aja. Nggak usah dihafalin. Ulang sekali, 2 kali. Pada saat ini kerekam, memori kita masuk, rohani kita sholat, nah itu akan otomatis akan paham sendiri. Paham dengan sendiri. Oh, ini arti apa arti bacaan sholat. Itu ya. Itu dulu, nanti kita detailkan lagi mengenai sholat. Baik, cukup bisa dipahami ya Ibu Riris untuk kita untuk kita amalkan. Pak Ustadz, Ibu Rina Rahmawati barangkali ada yang ingin disampaikan. Di kolom chat ada beberapa komentar dari Ibu. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan Ibu Rina. Kalau tidak mungkin Bu bacain aja Bu. Boleh kok, nggak apa-apa. Atau Bu Rinanya mau unmute, silahkan. Ya. Ini tadi ada beberapa chat dari Ibu Rina. Iya, terima kasih kedengaran. Ya, Ya, kedengaran Bu. Ibu, Jelas. silahkan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. Untuk yang sekarang ini kan COVID makin tinggi. Betul. Kemudian kebanyakan di atau di televisi selesai apa akan itu biasanya suka mengingatkan kita untuk jaga bla 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 gitu ya. Tapi nggak ada mengingatkan ayo berzikir atau apalah yang ajaran Islam gitu, Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya, makanya untuk itu Bu, Daesep saya diundang untuk ngisi. Ya kan? Supaya kita bisa saling mengingatkan. Betul. Jadi selama ini fokus kita adalah ke sisi jasmaninya saja. Salah itu tidak, itu bagian dari ikhtiar. Tapi yang terpenting lagi ada satu lagi, sisi rohani kita. Coba tanya dokter Endah deh. Sebagai dokter pasti bilang, 80% orang sakit itu karena rohaninya yang sakit. Tapi kalau rohaninya sehat, itu akan sangat mendongkrak kesembuhannya. Bahkan obat COVID pun tidak ada, yang ada hanya meningkatkan imun, kan gitu ya Bu ya. Nah, imun bagaimana mau meningkat kalau imannya aja masih kayak sekarang kan gelisah, khawatir, galau, kan gitu ya selama ini. Ini Bu Rina. Makanya kajian untuk siang hari ini saya tekankan adalah zikir perbuatan. Supaya kenapa? Dalam menghadapi situasi seperti ini kita tetap tenang. Mau tenang, tetap COVID ada. Mau gelisah, resah, takut, khawatir, COVID tetap ada. Itu kan pilihan. Mau milih kita tetap tenang saja, mau kita tetap tenang, atau ingin gelisah. Syarat tenang itu sudah ada jelas. Hanya dengan zikir mengingat Allah. Ya kan Bu, nggak ada pilihan lain kan? Ya. Kalau ingin tenang. Bagaimana mengingat Allah? Apapun pergerakan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, harus dalam rangka mengingat Allah. Tadi 2 contoh sudah. Bersyukur, kemudian kita harus ikhlas melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Jelas Bu Rina? Terima kasih, sangat jelas. Sangat jelas, terima kasih. Ingat ya, imun dijaga, iman harus jaga juga. Iya. Oke, yang lain? Silakan Ibu, bisa di-unmute kalau ada yang ingin bertanya. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Ya, sudah baik, semua Ibu ya? Sudah. Ada 26 chat saya lihat tadi, udah semua ya? Sudah Pak Ustadz. Baik. Tadi sampai mana? Oh, bikin ini ya kan? Sudah sholat, kemudian mulai aktivitas. Yang bekerja berangkat ke kantor, kemudian mungkin ada ibu bapak di sini yang terapis, mulai melakukan kegiatan, mengunjungi pasien-pasiennya. Yang ibu rumah tangga mulai persiapan mau ke pasar atau ke warung. Kan gitu aktivitas rutinnya, atas selama ini kan gitu kan. Oke. Langkah pertama apa? Pada saat keluar rumah, niatkan hanya karena Allah. Yang berdagang, mau untung mau tidak,
itu bukan urusan saya. Tugasan saya hanya buka warungnya, buka toko, layani pelanggan sebaik-baiknya. Yang bekerja, lakukan aktivitas, berikan yang terbaik buat perusahaan. Terapis, datang, kemudian lakukan tindakan di sana sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Mau sembuh, mau tidak, itu haknya Allah. Oke, itu poin yang pertama. Ikhlas, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Itu awal ya, keluar rumah ya. Oke. Kemudian, mulai dari perjalanan. Biasanya, kondisi Jakarta pada saat keluar rumah itu lancar aja atau macet? Macet. Oke. Kalau macet, kemudian udah pulang aja. Kan? Cukup sampai di sini, saya balik. Bagaimana kualitas kerjanya? Pasti dinilai jelek. Pasiennya udah nunggu, kecewa. Yang dagang ketemu mau buka toko, malah nggak dapat untung hari ini. Artinya apa? Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Urusan hasil adalah urusan Allah. Tetap tempuh perjalanan tadi. Nah, oke, perjalanan kan. Jalin aja. Yang macet wajar kan. Dalam Jakarta pasti macet. Gitu. Itu yang namanya tawakal. Kita berusaha semaksimal mungkin. Urusan hasil hanya urusan Allah. Haknya Allah. Maka kegiatan niatnya hanya karena Allah. Kemudian kita bertindak pun hanya berusaha, usaha apa? Usaha yang sebaik mungkin. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum berdasarkan berubah. Kalau kamu tidak ingin merubah, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya menjadi baik, yang tadinya penyabar yang tadinya pemarah jadi penyabar, yang tadinya sensitif, baper, sekarang udah bisa menerima. Itu berubah seperti itu yang namanya merubah. Usaha semaksimal mungkin. Kemudian usaha hasil usaha Allah. Oke. Sampai di lokasi kantor, sampai di lokasi tempat toko dagangnya, sampai di rumah pasien untuk yang terapis. Begitu sampai karena macet, yang kita temui marah kan, kesel. Mana aja sih, kok lama bener datang? Praktek lagi ilmu sabarnya. Oh ya Allah, ini sudah atas izinmu ya Allah. Terima dulu. Baru kemudian klarifikasi. Iya, jalanan macet. Saya udah berusaha berangkat pagi, ternyata terlambat. Praktek ilmu sabarnya di sini. Oke. Terima. Kemudian klarifikasi. Jelaskan. Gitu loh. Jangan kemudian serta-merta jelaskan. Ini problemnya. Udah capek gitu kan, turun dari mobil, pasien datang, kenapa sih lama bener, kata keluarganya, ini kan udah kondisinya gawat nih, misalkan kayak gitu. Kenapa datangnya lambat? Bu, ini bos bilang, udah datang, telat lagi, jam berapa nih? Gitu. Gaji aja minta dinaikin, kerja seperti ini. Nah, secara umum, orang spontan kan langsung merespon kan, ya ini macet Pak, pakai kesel, pakai marah, ini poinnya. Yang kita hadapi kondisinya marah-marah, di bawah pengaruh siapa? Kayak tadi kan? Ya enggak? Kita pun merespon dengan kondisi marah, kesel. Ini yang selama ini terjadi. Buat innallaha ma'as-sabirin. Buat kondisikan Allah bersama dengan kita. Bagaimana? Terima izin Allah. Ini sudah atas izinmu ya Allah, saya datang terlambat. Pasti maksudmu baik ya Allah. Walaupun saya belum tahu baiknya di mana. Baru klarifikasi. Oke, mulailah bekerja. Ya, yang berdagang, kemudian yang terapis mulai melakukan tindakannya, pengobatan, yang bekerja mulai bekerja. Pas hari itu harusnya gajian. Bos manggil, karena kondisi COVID saat ini, maka gaji dipotong 50%. Nah, secara umum orang bilangnya apa? Kecewa kan? Udah capek-capek dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, yang terapis udah macet-macet, cuma dikasih segini. Yang berdagang udah capek-capek, malah
Jangankan untung, malah rugi karena itu dengan bayar karyawan lagi. Karena ini kita lihat bahwa tugas saya hanya melakukan segala sesuatu secara maksimal. Urusan hasil urusan Allah. Boleh nggak kecewa? Nggak boleh, karena hanya usaha kita ikhtiar. Itulah yang terbaik untuk kita. Tas ya? Itu bicara kemudian. Nah, kemudian yang lagi di kantor atau mungkin yang lagi di ini ya di toko di inilah di warung datang cek 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 orang yang selama ini kita kenal jahat, kurang enak lah, atau jahat mungkin mantan napi ya, atau ini orang nih wah datang kebiasaannya adalah minjem uang yang kemarin aja belum dipulangin, datang lagi. Apa yang lakukan selama ini? Bu Yanti, secara umum orang seperti apa? Kesel kan? Takut? Khawatir kan gitu ya? Nah, prakteklah di sini ilmu berprasangka baik tapi waspada. Bagaimana caranya? Berprasangka baiklah. Oh, napi tadi datang, mungkin sudah insaf, dia mau minta maaf ke saya. Oh, yang orang didatang, oh berarti dia datang mungkin mau mulangin uang saya, atau bisa jadi dia lagi butuh bener. Berprasangka baik. Kenapa berprasangka baik? Ayat tadi, dimanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Walaupun dia mantan napi, walaupun dia sering ngutang, nggak ngulang duit, mau minjem lagi. Karena kita di sana lihat itu adalah wajah Allah, di situ ada Allah di sana. Jadi kesel, jadi marah nggak? Enggak kan? Tapi tetap harus waspada. Waspadanya seperti apa? Ya, yang namanya barang-barang berharga jangan digeletakin sembarangan, disimpan. Waspadanya kenapa harus waspada? Karena manusia itu lemah, cenderung digoda oleh iblis. Nah, itu waspada. Jadi tetap berprasangka baik tapi harus waspada. Itu metodenya. Apa nama metodenya apa? Berprasangka baik dan waspada. Oke, selesai kegiatan kantor. Kemudian apa? Jatuhlah waktu sholat asar. Kan itu rutinitas saya. Lakukanlah sholat yang terbaik. Murnikan lagi sholatnya, kemudian penuhi tadi, jangan sampai menunda-nunda sholatnya mulai diperbaiki, khusyuk, kemudian sesuai dengan rukun sahnya sholat. Coba saya cek di sini, rukun sholat ada berapa, Bu? Oke, rukun itu apa sih? Mumpung saya ingat sini, rukun itu apa? Ayo, rukun itu apa? Sesuatu yang wajib kan harus ya? Ya, wajib dipenuhi. Ya, harus dikerjakan, wajib kerjakan. Kalau satu aja nggak dikerjakan, sah nggak ibadahnya? Tidak. Nggak ya? Oke. Rukun sholat ada berapa? Ayo. Ini dia. Oke, saya singgung sedikit masalah sholat. Ibadah apa yang pertama kali dihisab? Sholat. Sholatnya baik, maka ibadah yang lain pun akan dianggap baik. Sholatnya buruk, maka yang lain buruk. Sholatnya baik, rumah tangganya harmonis. Sholatnya baik, karirnya baik. Sholatnya baik, dagangnya pun untung. Sholatnya baik, insya Allah kesehatannya pun baik. Kok kemudian kebalikan selama ini ke diri kita? Kok hidup susah banget ya? Kok penyakitnya nggak sembuh-sembuh ya? Kok makin gelisah, kok hubungan dengan keluarga makin nggak enak ya? Perbaiki sholat. Rukun sholat ada 7, salah. Rukun sholat ada 13. 13. Aduh, ada 13, ada 15. Dan nanti saya bahas mengenai sholat. Wah, ini banyak peserta baru ya. Yaudah, nanti kita, Ustadz, oh iya 13. Faktor U, Pak Ustadz, jadi lupa. Bu, itu dia. Dulu kan tahu kan. Tahu, Ustadz. Ada namanya tumaninah kan? Ada. Ya enggak, rukun sholat. Apa tuh tumaninah? Nah, berhenti sejenak kan? Tenang. Nah, tumaninah itu tadi. Sholat pun harus tumaninah. Mana apa? Berhenti sejenak. Saya tambahkan yang tadi.
Berhenti sejenak, karena sholat itu ada ucapan dan gerakan, berarti ada tumaninah gerakan, ada tumaninah ucapan. Berhenti sejenak di antara dua gerakan, berhenti sejenak di antara dua ucapan atau dua ayat. Itu kuncinya, tumaninah. Nanti kita detailkan lagi mana sholat ya. Oke, sholat sudah, kemudian perjalanan pulang ke rumah. Nah, guna menyenangkan keluarga di rumah, Ibu Yanti beli martabak telur yang istimewa, telurnya 4, 5 kalau perlu, tebel kan, dan mahal harganya, paling isi kornet segala macam isi, pokoknya paling mahal lah, bawa ke rumah. Begitu sampai rumah, yang di rumah bilang, kenapa sih belinya telur martabak telur? Saya kan maunya martabak manis. Secara umum udah belinya mahal, paling istimewa, orang secara umum kecewa nggak? Marah nggak? Secara umum kesel kan? Udah makan aja udah, ini mahal nih kan? Tapi kalau niatnya hanya karena Allah, bukan karena menyenang untuk supaya orang rumah senang, boleh nggak kecewa? Boleh nggak kita marah? Ini poinnya. Kalau dilakukan itu bukan karena Allah, maka akan timbul rasa kecewa pada saat tidak dipuji. Akan timbul rasa kesal pada saat yang disampaikan malah berbalikan dengan apa yang kita inginkan. Tuh dia. Ya, udah beli sampai rumah, ya udah, oke, besok saya ganti. Besok beli ya udah sekarang karena ini kan terima dulu. Tahapnya apa? Terima, ya Allah. Malaikat tadi, ini sudah atas izinmu ya Allah. Pasti maksudmu baik ya Allah. Yang kebeli telur, martabak telur, orang rumah taunya mintanya martabak manis. Nggak apa-apa ya Allah. Saya ikhlas karenamu, saya nggak kesel. Nah, itu sampai titik nggak kesel itu, sampai titik plong. Tenang aja. Nah, pada saat sampai titik plong, mungkin malah kebalikannya. Kita sudah berbuat baik, malah difitnah orang, malah dimaki-maki. Tapi pada saat plong, disitulah saat mustajab untuk berdoa. Itulah titik ikhlas kita kepada Allah. Itulah saat yang terbaik untuk berdoa. Minta apa? Minta jangan tanggung-tanggung. Mintalah untuk bahagia dunia dan akhirat. Oke, sampai rumah, aktivitas seperti biasa. Kemudian sholat lagi, kemudian juga mungkin ada yang ngaji atau yang lain. Setelah itu tidur, istirahat. Kemudian diakhiri dengan apa? Bersyukur lagi kan, ya Allah hari ini hamba sudah menyelesaikan kegiatan hamba, ya Allah terima kasih ya Allah. Sujud syukur lagi, terima kasih ya Allah. Kalau dilakukan seperti tadi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi tenang nggak Bu? Ayo. Ya kan? Inilah yang namanya zikir perbuatan. Itu contoh zikir perbuatan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dalam rangka mengingat Allah. Semuanya mengingat Allah. Niatnya, kemudian niat kita murnikan. Tindakan kita pun hanya karena Allah. Mau berhasil, mau tidak, itu ada haknya Allah. Kalau semua itu kita lakukan, jadi tenang nggak hidup? Kan? Benar, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Selip aja salah satu kegiatan kita sehari-hari bukan dengan nggak mengingat Allah, atau taruhlah apa yang paling sederhana, kejadian yang tidak enak, masalah ataupun kita nggak terima, ya itu salah satu kondisi yang membuat kita menjadi resah, menjadi gelisah. Jelas ya poin-poinnya ya? Itu tadi, dia bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau itu dilakukan, jadi tenang nggak? Tenang, insya Allah, Ustaz. Bener, kan tinggal yang rutinitas dilakukan, rutinitas silahkan. Tapi murnikan lagi, seperti tahap-tahapan seperti tadi ya. Murnikan niatnya, kemudian lakukan hanya karena Allah, ikhtiarnya pun maksimal mungkin. Bukan karena hasil, tapi memang Allah memerintahkan kita untuk berusaha secara maksimal. Dan kemudian terpenting lagi, perbaiki sholat. Tuh dia. Oke. Ada lagi pertanyaan Bu? Kalau nggak ada, sudah jam berapa sekarang ya?
Belum ada Pak Ustadz. Jam 14:55 Pak Ustadz. Oke, sudah 5 menit lagi habis ya. Ya, silahkan Oke. Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Ini ada dari Ibu Sutarsi. Kok tiba-tiba nggak tenang? Oke. Iya. Yang bikin ibu nggak tenang itu apa? Coba Bu, di unmute deh. Saya mau tahu tiba-tiba nggak Silakan tenang ya. Pas apa di-unmute. gitu? Tiba-tiba nggak Silakan, tenang. Ibu Sutarsi. Atau di chatting kalau memang nggak bisa. Yang bikin tiba-tibanya apa? Biar real. Biar saya bisa kasih nanti bagaimana apa respon kita. Tiba-tiba aja Pak Ustadz. Nggak Oh, tahu tiba-tiba. kenapa juga ya. Oke, tiba-tiba duk 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 gitu Bu ya. Enak gitu ya. Nah, Ya, iya. Baik. Kenapa tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian perasaan nggak enak aja gitu ya? Itu Bu Salsi ya, bukan karena yang Iya. lain kan? Caranya mudah Bu. Iya. Oke, kalau kondisi seperti ini, apa yang lakukan pertama? Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Kemudian apa lakukan? Ya Allah, minta kepada Allah, komunikasi. Ngomong, ya Allah, kenapa ini kok deg-degan ya Allah? Itu, kan kita selama ini formal sama Allah kan? Ya enggak? Jangan dekatlah sama Allah, jangan jaim. Gitu. Ini kan enggak, wah udah kuat baru minta pada Allah. Iya, hidup itu harus dekat sama Allah. Allah aja udah dekat udah leher kita kan? Kitanya sendiri yang bikin jarak kan? Kita sendiri kan bikin protap sendiri kan? Bikin protokol sendiri kan? Itu dia, ngomong sama Allah, ya Allah kenapa ya Allah kok hati saya deg-degan ya Allah. Coba Bu praktek itu deh, komunikasilah dengan Allah ya, gampang kok, ngomong aja sama Allah, nggak usah doa yang macem-macem. Ini doanya udah panjang nggak ngerti lagi artinya kan gitu ya. Ya Pak ya. Doa itu udah minta panjang. Bahasa Arab boleh, tapi kalau tahu artinya, ini udah panjang nggak ngerti lagi artinya. Aneh kan, minta tapi nggak tahu artinya. Sama kayak kita sholat, mohon kepada Allah tapi nggak tahu apa artinya. Itu yang selama ini. Jadi, komunikasilah dengan Allah. Nggak usah formal, ngomong. Kenapa ya Allah? Tenangkan hati hamba ya Allah. Praktek Bu. Gitu. Oke, sebentar ya. Saya hold dulu, Pak Guru telepon. Ya, maaf tadi ada ini ya, telepon, baru telepon saya. Oke. Akhirnya ada pertanyaan lagi tuh Bu Yanti, apa mungkin Ya. kita rasa Lanjutan dari Ibu Sutarsi, apa mungkin tadi tiba-tiba kita khawatir itu
kita dirasani orang lain atau diingat-ingat orang, ya Pak Ustadz. Selalu tiba-tiba nanti ada aja orang yang menghubungi kita. Oke. Mau dirasani mau enggak, perlu enggak dipikirkan. Inilah satu lagi nih, kita suka mikirin hasil, itu satu lagi tuh. Hasil yang belum tentu, belum pasti, dan itu adalah haknya Allah ya, kan entah dirasani atau tidak, kita pikirin dulu. Kita memikirkan sesuatu yang bukan kewenangan kita, ya udah nggak usah pikirin Bu. Mau dirasani mau enggak gitu kan. Mau ada kabar baik kabar buruk terserah gitu loh. Ini yang bikin kadang-kadang satu gelisah tiba-tiba kayak gitu. Ada apa ya? Kan gitu ya Bu ya. Ada apa ya? Kan gitu. Ya udahlah. Yakin saja bahwa Allah itu tidak menzolimi. Allah itu maha baik. Yang namanya kalaupun datang ujian, Al-Baqarah 286, kajian yang kemarin ya. Yang namanya apakah masih boleh kita khawatir sesuatu yang sudah dijamin. Nah, itu. Atau tadi urusan hasil, jangan-jangan ada yang ngerasain saya, nggak perlu dipikirin. Ini selama ini. Kenapa manusia gelisah? Salah satu lagi kebanyakan mikir, yang dipikirinnya pun yang bukan kemampuan dia. Kalau masih di bawah kemampuan kita bisa menyelesaikan, silakan. Dirasanya apa enggak, kita nggak tahu, kita pikirin. Besok ada apa ya, pusing. Itu, nggak usah. Jadi, hilangkan hal-hal yang memang itu di luar kemampuan kita. Sesuatu yang kita nggak tahu, kita bilang sini gaib ya, yang kita belum tahu, itu haknya Allah. Udah, tugas kita apa? Urus aja, ikhtiar aja. Apapun hasilnya, apapun nanti bagaimana ketetapan oleh izin Allah, itu sepenuhnya ada haknya Allah gitu loh. Nggak usah kita pikirin, itu yang bikin kita pusing. Oke, ada lagi? Ya, sekali lagi, tugas manusia hanya berikhtiar. Berikhtiar semaksimal mungkin, masalah hasil adalah itulah haknya Allah. Ada satu lagi dari Ibu Riris, Pak Ustadz. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi pelupa, Pak Ustadz? Satu, catat. Tulis. Ya enggak Bu? Kalau udah ditulis, wah udah, masa lupa gitu. Nah, tapi sebelum nulis ingatin dulu, mohon sama Allah. Ya Allah, saya sering pelupa ya Allah. Ikhtiar saya adalah nulis, tolong ingatkan ya Allah. Itu. Ya kan? Lupanya apa? Tulis gitu loh. Suka pemarah, ingat, tulis. Itu kan? Saya suka kesel kalau anak bangunnya siang. Sementara tadi Pak Ustadznya bilang harus menerima, kan izin Allah, tulis. Saya suka marah kalau anak bangun siang. Begitu lihat, oh anak bangun siang. Oh ini sarana saya nih untuk berlatih sabar. Kan gitu ya. Oh ini praktek saya nih untuk tawakal. Hanya saya berusaha semaksimal mungkin. Urusan hasil itu haknya Allah. Usaha saya apa? Saya cukup bangunkan anaknya. Apakah kemudian mau bangun atau tidak, saya nggak boleh kesel, nggak boleh marah. Kenapa? Hasil itu adalah haknya Allah. Ini sudah ketetapan Allah, izin Allah. Izin Allah pasti baik dan pasti sempurna. Oke? Ya. Itu. Ya. Satu lagi dari Pak Oti, Pak Ustadz. Ya. Pak Oti. Ya, Pak Oti mau disampaikan langsung Pak Oti ke Pak Ustadz. Ya boleh kalau ada kesempatan. Ya. Silakan Pak Oti. Pak Ustadz tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oti. Mudah-mudahan nanti ada kaum Adam, hanya 25% saya lihat ini, kebanyakannya kaum Hawa. Tapi nggak Emang apa-apa. gitu, Pak. Tren-tren pengajian memang kayak gitu, Pak. Di masjid juga kayak begitu. Banyak yang Bukan karena penduduknya banyak perempuan ya sekarang. Salah satunya itu juga mungkin. Gimana Pak Oti? Ini tadi yang disampaikan semua itu kan kelihatan dari bangun tidur itu terus sampai bekerja, sekarang mungkin nanti sampai mau tidur lagi, kegiatan-kegiatan yang merupakan kewajiban atau tugas dari setiap orang kan begitu Pak Ustadz ya. Nah kalau menjalankannya, kan banyak orang tidak sabar itu dalam menjalankan kegiatan itu jadi tidak benar, tidak tertib, sehingga tidak berhasil. Hasilnya dikecewain aja kan gitu. Nah, apakah kalau kita melaksanakan semuanya itu, menjalankan semua kegiatan
yang menjadi tugas kewajiban kita itu sesuai dengan aturannya, SOP-nya, tertib, dan didasari dengan lillahi ta'ala, apakah itulah yang disebut dengan sabar. Begitu. Saya kira kalau sudah itu memang demikian, maka insya Allah akan hasil dan sebagainya itu kan didasarinya karena lillahi ta'ala itu tadi akan timbul rasa syukurnya, rasa tawakalnya, kan begitu. Apa begitu Pak Ustadz? Mohon baik Pak Oti. Terima kasih. Baik, jadi gini Pak Oti. Inti sabar di sini adalah kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati. Mampu menerima, itu poin utamanya Pak. Kenapa kita harus mampu menerima? Harus menerima kejadian tidak enak. Sebagai hamba, Tuhan kita siapa? Allah kan? Kita makhluk, kita hamba, Allah sebagai pencipta. Yang namanya hamba ini harus nerima nggak sih? Apapun yang diberikan oleh Tuannya? Iya. Harus kan Pak ya? Iya. Permasalahannya adalah Allah itu memberi dua kejadian. Kejadian enak dan kejadian tidak enak. Itu setiap hari kayak begitu Pak. Kalau kita mengaku sebagai hamba yang baik, tentu harus diterima dong semuanya. Bukan hanya kejadian enak, kejadian nggak enaknya dia kesel, dia marah, dia kemudian saya nggak mau kan gitu. Jadi poinnya adalah inti sabar di sini harus mampu dan harus menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati. Yang namanya menerima seperti ini Pak. Oke, misalkan Pak Oti tenggorokannya lagi panas gitu ya. Saya tahu madu kan obatnya baik Pak ya. Nah, untuk tenggorokan. Saya kasih ke Pak Oti. Karena Pak Oti butuh dan memang Pak Oti mau nerima, Bapak bilangnya apa? Pasti terima kasih. Ya. Terima kasih, alhamdulillah hati senang. Itu Pak yang namanya menerima. Sekarang, kejadian enak sih gampang nerimanya Pak Ustadz. Bagaimana kejadian nggak enak? Kan gitu ya problem sama ini kan. Entah masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan. Kenapa selama ini sulit menerima? Karena yang dilihat adalah orangnya. Yang dilihat adalah kejadiannya. Tapi kita lupa bahwa apapun kejadian itu pasti atas izin Allah. Izin dulu atau kejadian dulu Pak? Izin Allah dulu atau kejadian dulu? Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka terjadi. Berarti yang dilihat pertama itulah izin Allah. Jadi pada saat bagaimana caranya supaya mudah menerima kejadian yang tidak enak? Lihat bahwa ini sudah atas izinmu ya Allah. Geser pola pikirnya Pak. Kalau selama ini kita lihat orangnya yang marah-marah, kejadiannya marah-marah, penyakitnya, tapi kita geser. Oh, ini sudah atas izinmu ya Allah. Nah, ini poinnya Pak. Pada saat sudah kita menerima, Allah akan berjanji, innallaha ma'asobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah beserta, apapun permasalahan kita selesai nggak Pak? Atau saya rubah pertanyaannya, kalau Allah beserta, Allah tinggal diam nggak sih pada saat kita ada masalah? Ayo Pak. Ya. Kalau Allah beserta, Al-Baqarah 153, ya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau beserta itu Allah tinggal diam atau menolong kita Pak? Kalau kita ada masalah. Pasti nolong kan? Nah, kita balik pertanyaannya lagi. Kok selama ini saya udah sabar, tapi kenapa Allah nggak nolong juga? Ayatnya yang salah atau sabar kita yang belum pas? Sabarnya. Merasa silahkan. Lo kemana? Mau sabar tapi masih kesel. Saya terima deh, saya bersabar, saya diam. Bukan itu. Sabar itu bukan pasrah, bukan diam. Tapi sabar itu adalah menerima izin Allah sampai hati tenang, tenang. Karena yang dilihat adalah izin Allahnya, bukan kejadiannya, bukan orangnya yang menfitnah, bukan orang yang marah-marah, bukan penyakitnya, bukan problemnya, tapi yang dilihat adalah ini sudah terjadi atas izin Allah. Izin Allah itu sempurna dan pasti sangat baik, walaupun kadangkala dan mungkin seringkali kita belum tahu baiknya di mana. Itu poinnya Pak. Itu poin sabar di situ. Geser Pak pola pikirnya.
Ya, kok sulit Boleh, kalau boleh, kita lihat orangnya gitu boleh, loh, Pak. boleh Pak Ustadz. Kalau kita Pak. didasarkan atas kejadiannya dulu, kemudian ada hasil senang atau tidak senang, berarti kan udah terjadi prosesnya. Nah, yang saya maksud itu, Oh, kalau salah Pak. Sorry, saya koreksi. Bukan, saya perjelas lagi. makanya kalau kita, contohnya saya sekarang lagi Contoh kemana Pak? namanya belajar, kan lagi proses ini untuk bisa berhasil tuh, belum berhasil kalau paunya belajarnya 4 tahun atau 3 tahun. Nah, kita kan harus melaksanakannya itu dengan sabar ya. Nah, dengan sabar terus. Begitu 3 tahun paunya lulus, itu ada hasilnya. Tidak lulus, itu hasilnya. Jadi ya memang kalau menerima sabar itu artinya sabar dalam menerima hasil, dan sabar di dalam menjalankan proses. Barangkali itu. Terima Betul. kasih. Jadi gini, contoh Pak, pada saat kita baca surat Al-Fatihah, kita ingin hasil atau ingin kita prosesnya? Kita ingin memberikan hasil yang baik. Proses kan? Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Proses kan? Berarti yang terpenting itu hasilnya atau proses yang terpenting. Makanya di itu dia Pak, di prosesnya. Mau 3 tahun atau jangan-jangan malah nggak lulus sampai 5 tahun, itu adalah yang penting apa? Prosesnya Pak. Di proses itulah, makanya kita minta berulang-ulang, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus. Itu jalan yang Kau beri nikmat, bukan ya Allah selesaikanlah masalah saya, ya Allah cepatkan saya lurus, kan enggak kan? Ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus. Itu Pak. Jadi kita minta petunjuk itu dalam prosesnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengatur yang namanya hasil. Hasil itu adalah haknya Allah. Jangan sampai karena kita sibuk mikirkan hasil, prosesnya salah. Nah, saya kasih contoh sederhana. Bapak ingin bikin teh manis, ya? Berarti Bapak siapkan bahan-bahannya kan? Apa aja Pak? Bapak bikin teh manis, Bapak siapkan bahannya apa saja? Ya, makanya ya kan bahan-bahannya. Oke, saya ulang tadi Pak. Ini masalah keyakinan. Saya coba sederhanakan bahasanya. Kenapa kita harus penting di prosesnya? Pada saat Bapak ingin bikin teh manis, Bapak berarti siapkan apa? Teh, gula, kemudian air dan cangkirnya. Oke. Tapi menurut keyakinan Bapak, garam itu rasanya manis. Pada saat Bapak bikin teh manis, Bapak masukin garam atau masukin gula? Untuk dapat manis ya gula. Saya ulang. Keyakinan kita kan begitu. Saya ulang. Karena saya ulang gini. Niat Bapak bikin teh manis. Tapi keyakinan Bapak, garam itu rasanya manis. Kemudian Bapak masukin garam atau masukin gula? Kalau keyakinan Bapak yang kalau namanya keyakinannya tadi garam itu manis, ya pasti garam kan? Oke, Bapak masukin garam, begitu Bapak minum rasanya apa? Rasanya apa? Asin kan jadinya kan? Berbeda. Itulah kalau prosesnya salah gitu loh Pak. Ya. Oleh karena itu Pak Ustadz, menurut saya tadi makanya yang namanya sabar itu kita menjalankan apa yang dalam suatu kegiatan sesuai dengan SOP tertib dan didasari dengan lillahi ta'ala. Apakah itu yang disebut sabar? Betul. Jadi benar. SOP-nya apa? SOP-nya adalah kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati karena Allah. Kenapa harus mampu menerima? Karena itulah yang namanya makhluk kan harus menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Kan Allah sampaikan cinta. Ya Bu. Ya. Kalau dia tidak menerima, oke, gini, saya ambil analogi sederhana. Kenapa masalah kita sering berlarut-larut nggak selesai-selesai? Ya, contohnya. Dan kenapa harus menerima? Yang namanya ujian pada waktu kita sekolah dulu. Soal itu kita terima, kita kerjakan, atau soal itu ditolak.
Pasti terima dulu Pak Kalau ya. mau Kita diuji terima harus diterima ya. Iya, diterima soalnya. Diterima. Diterima soalnya kita kerjakan, baru kita serahkan ke guru atau ke dosen, kan gitu ya. Nah, sekarang kalau masalah kita ingin selesai, ujian itu, ujian tadi soal yang dari Allah tadi, masalah itu kita terima atau kita tolak? Itu Ya, Pak, diterima, poinnya Pak. satu lagi. Terima dulu. Nah, terima kan? Nah, terima setelah itu baru proses, baru kerjakan. Karena yang bisa menyelesaikan masalah itu hanya Allah. Balik lagi tadi Pak, menerima, kemudian karena yang hanya bisa menyelesaikan Allah, berarti ya Allah, hamba nggak mampu, tolong ya Allah, beri petunjuk ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Itu Pak poin-poinnya di sana. Menerima, berikhtiar karena Allah, kemudian tidak usah memikirkan mengenai hasil. Karena hasil itu adalah haknya Allah. Itu Pak. Jelas Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Oke, semoga terima kasih. menjawab pertanyaannya Iya. ya Pak Uti. Pak Ustadz, Iya, izinkan sudah lewat ya. satu jam berapa pertanyaan terakhir barangkali ya Pak Ustadz dari Ibu. Hah? Masih Udah ada mau satu asar nih ya? pertanyaan dari Ibu Nur Hajiah. Masih kita bahas atau Bentar, saya lihat dulu nih jam berapa sekarang? jam Lumayan nih. 3.16 Ustadz? 14. Oke. Ya coba deh, apa ini? Ya coba satu lagi, apa Bu pertanyaannya? Saya bacakan aja ya Pak Ustadz. Mohon penjelasan dan solusinya. Ketika suka muncul kecewa, sedih, marah, mengingat luka masa kecil, atau mungkin bisa dibilang kesedihan yang berkepanjangan dan suka mengkhawatirkan masa yang akan datang. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Dan beliau pernah, dan saya pernah mendengar, membaca, kita diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Penjelasannya. Untuk menjadi khalifah itu seperti apa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz? Nah, saran saya pertanyaan kita simpan untuk minggu depan. Ini panjang loh pertanyaannya. Ada masa dulu, sekarang, khawatirnya, khalifah, gitu. Ya. Banyak Bu, jawaban panjang ini. Kenapa? Jadi, tujuan Allah itu menciptakan manusia apa? Salah satunya sebagai khalifah. Ya, saya singgung sedikit. Khalifah itu apa artinya? Pemimpin ya? Oke. Coba kita cek, selama ini kita memimpin masalah atau kita dipimpin masalah? Yuk. Ya kan? Itu aja udah salah gitu kan. Ada masalah ini, wah, kita panik. Ini kan dipimpin. Berarti harusnya kan apa? Keinginan Allah menciptakan manusia untuk sebagai pemimpin, khalifah, termasuk dalam menyelesaikan masalah. Bukan kita dipimpin masalah, tapi kita yang memimpin masalah. Bagaimana caranya? Minggu depan. Kita jawab, simpan dulu pertanyaan tadi. Insya Allah minggu depan kita akan bahas. Ya. Begitu Bu. Baik. Panjang itu, nanti sampai maghrib lagi. Baik, Pak Ustadz dan Ya, Bapak Ibu. cukup ya. Ibu Nur Hajiah, selain besok minggu depan kita tunggu penjelasan atau jawaban dari Ustadz Teddy, khusus untuk yang tadi kesedihan yang berkepanjangan, mungkin Ibu bisa ikut bergabung di acara webinar yang dilakukan oleh GISA. Selain kepasrahan dan iman kita kepada Allah, ada tools yang bisa memperkuat kita untuk melakukan itu, Ibu. Jadi nanti tunggu informasinya di grup kita. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Bentar, Bu. Gini, ya, misalnya sekiranya urgent dan perlu sekali, mungkin bisa hubungi saya di nomor handphone 0853 0853 7171 6633. 33. Saya ulang 0853 7171 6633. Ya. Nah, silakan chat di sana atau telepon langsung boleh. Baik. Ya, untuk yang mungkin masih belum jelas atau ingin pendalaman. Oke, dengan diwakili oleh Bu Yanti, sekiranya tadi ada yang menyinggung, ada yang mungkin tersinggung dibilang gila juga nanti tadi ya. Mohon maaf. Ibu Yanti memaafkan? Memaafkan peserta. Iya, terima kasih. Mohon maaf ya, terima kasih sudah dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, sekiranya yang salah itu adalah kurangan dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Teddy, santapan rohaninya yang sangat bergizi pada sore hari ini. Bapak Ibu, karena waktu kita sudah sangat mendekati sholat asar, kita tutup majelis kita dengan mengucapkan alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ustadz Teddy, semoga ilmunya berkah sebagai amal jariah Amin. sampai ke akhirat nanti. Bapak Ibu, semoga ilmunya berkah dan kita bertemu di acara Icon Talk sesi spiritual di Rabu selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, izinkan saya tutup acara ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz Teddy, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya.